Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hasnah Waida dari kelas 12 MIPA 5. Seperti yang kita ketahui, akuntansi merupakan ilmu yang mampu menghasilkan informasi keuangan melalui suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang siklus dari akuntansi perusahaan jasa. Silakan disimak videonya. Nah, berikut ini adalah gambaran dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Paparan singkatnya dimulai dari bukti transaksi yang akan dianalisis, selanjutnya dicatat di jurnal umum, lalu masing-masing akun akan dipisahkan dan dibuat buku besar. Selanjutnya dibuatlah neraca saldo, lalu jurnal penyesuaian bersamaan dengan neraca saldo setelah penyesuaian yang nantinya akan diposting ke buku besar. Selanjutnya dibuatlah kertas kerja, lalu laporan keuangan yang meliputi laba rugi, perubahan modal, dan neraca posisi keuangan. Selanjutnya dibuat jurnal penutup bersamaan dengan neraca saldo setelah penutupan yang juga akan diposting ke buku besar. Selanjutnya pada awal periode akan dibuat jurnal pembalik, yaitu jurnal baru pada periode baru atau akun-akun yang akan dibawa pada periode selanjutnya. Lalu kembali semuanya ke awal. Begitulah paparan singkat dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari simak pembahasan ini lebih lanjut. Yang pertama-tama akan kita bahas lebih lanjut yaitu transaksi. Nah, transaksi ini merupakan bentuk kesepakatan tukar-menukar barang atau jasa atau aset. Pada saat melakukan transaksi, kita harus mengidentifikasi setiap transaksi kita melalui bukti-bukti transaksi yang ada, misalnya melalui bond, struk, kwitansi, nota, dan lain-lain. Setelah itu, dianalisis dengan penggolongan 5 akun. Seperti yang kita tahu, penggolongan 5 akun perusahaan jasa meliputi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, jika harta dan beban bertambah, maka akan dimasukkan ke dalam debit. Dan jika berkurang akan dimasukkan ke kredit. Sebaliknya, utang, modal, dan pendapatan jika bertambah akan dimasukkan ke kredit, dan jika berkurang akan dimasukkan ke debit. Apa aja sih yang termasuk harta? Nah, yang termasuk harta ini meliputi kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan atau gedung. Yang meliputi hutang, yaitu hutang usaha dan hutang bank. Yang meliputi modal, yaitu modal pemilik perusahaan, tuan atau nyonya, dan price. Yang meliputi pendapatan, yaitu pendapatan jasa, pendapatan lain-lain. Yang meliputi beban ada banyak. Ada beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban iklan, beban penyusutan peralatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala bukti transaksi keuangan yang muncul akibat berbagai transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Dapat dibuat sebagai kolom berikut, contohnya di samping. Tetapi biasanya pada jurnal umum ini terdapat kolom referensi atau kolom petunjuk. Nah, seperti kolom pertama tanggal, kolom kedua akun, kolom ketiga referensi, kolom keempat debit, dan kolom kelima kredit. Nah, referensi atau petunjuk ini diisi dengan nomor perkiraan apabila ayat jurnal telah dipindahkan ke perkiraan tersebut. Nah, sedangkan dalam contoh ini belum ada referensi ya, kalian bisa menambahkannya sendiri. Setelah membuat jurnal umum, selanjutnya kita akan membuat buku besar. Nah, buku besar ini yaitu buku yang berisi kumpulan akun-akun yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang akan diberi nomor sesuai dengan kategorinya. Tujuannya agar memudahkan proses identifikasi dan memudahkan pemeriksaan. Dapat dilihat dari contoh di samping, ada akun dan nomor akun. Seperti akun kas, nomor akunnya 101. Dan semua akun ini harus ditulis ya. Nah, referensi atau petunjuk ini diisi dengan halaman jurnal umum sesuai dengan akunnya masing-masing.
Setelah membuat buku besar, selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo perusahaan jasa merupakan suatu laporan yang isinya tentang saldo-saldo buku besar yang terdapat keseimbangan antara debit dan kredit. Nah, pada gambar berikut merupakan contoh dari neraca saldo yang mengikuti tahap-tahap sebelumnya, yaitu buku besar, jurnal umum, dan transaksi. Kolomnya meliputi nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Totalnya harus balance ya. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang isinya penyesuaian atas saldo-saldo akun di buku besar yang diambil juga dari neraca saldo yang disesuaikan seperti penyusutan peralatan perlengkapan sewa asuransi, utang gaji, diikuti beban-bebannya. Nah, contohnya pada gambar di samping ya. Pada akhir bulan September, data penyesuaian berikut disiapkan. Nah, jadi pasti diketahui penyesuaiannya. Lalu kita tinggal membuat tabelnya yang meliputi tanggal, lalu uraian atau keterangan, dan debit kredit. Maksudnya, uraian adalah akun-akunnya ya. Bersamaan dengan jurnal penyesuaian, kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun dan saldonya yang berasal dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi yang telah diposting. Pada dasarnya, tujuan dari pembuatan laporan ini yaitu: pertama, sebagai langkah sebelum menyusun laporan keuangan. Kedua, bertujuan untuk memastikan bahwa setiap entry debit yang telah dicatat sama dengan entry kredit yang dicatat atau harus keadaan seimbang. Selanjutnya akan diposting atau diperbarui ke buku besar. Tahap selanjutnya kita akan membuat kertas kerja. Nah, kertas kerja ini merupakan kertas bermultikolom berisi semua informasi tentang laporan keuangan. Semua akun dicatat di kertas kerja dari mulai akun 1 sampai 5 yang bersaldo pada neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada kertas kerja juga ada laba atau rugi dan neraca. Nah, laba atau rugi sama dengan kredit dikurangi debit, dan neraca sama dengan debit dikurangi kredit. Nah, hasil debit atau kredit ini harus balance. Contoh di bawah merupakan contoh dari kertas kerja atau worksheet yang diambil dari tahap-tahap sebelumnya. Nah, di sini ada banyak ya kolomnya, ada akun, terus neraca saldo disertai debit kredit, AJP debit kredit, neraca saldo setelah jurnal penyesuaian debit kredit, laba rugi debit kredit, dan posisi keuangan debit kredit. Langkah selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini meliputi 3 laporan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini berisi akun 4 dan 5, yaitu pendapatan dikurangi beban-beban. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka laba atau kredit lebih besar. Dan jika beban lebih besar dari pendapatan, maka rugi atau debit lebih besar. Yang kedua adalah laporan perubahan modal atau ekuitas. Nah, pencatatan keuangan yang menampilkan perubahan modal pada periode tertentu dengan cara modal awal ditambah laba atau rugi lalu dikurangi price. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca keuangan pencatatan dilakukan dengan menghitung aktiva atau harta dikurangi penyusutan sama dengan pasiva atau utang dan modal. Setelah membuat laporan keuangan, kita akan membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup adalah pencatatan pemindahan saldo akun nominal atau sementara berupa pendapatan dan beban ke akun modal melalui ikhtisar laba rugi serta pemindahan saldo akun prive ke akun modal. Berikut contoh-contohnya. Nah, cara menutup akun nominal yang pertama adalah menutup rekening beban dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Yang kedua, menutup rekening ikhtisar laba rugi dengan cara yang pertama, jika laba, mendebitkan akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal. Nah, yang kedua, jika rugi, akan mendebit akun modal dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, menutup rekening prive. Nah, dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun price. Yang keempat adalah dengan menutup akun pendapatan dengan cara mendebit pendapatan dan mengkredit ikhtisar laba rugi.
Selanjutnya, setelah membuat jurnal penutup, akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo setelah penutupan diambil dari buku besar yang masih ada tersisa saldonya. Selanjutnya, pada awal periode yaitu dibuat jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik yaitu jurnal baru pada periode baru, akun-akun yang harus dibawa ke periode selanjutnya, seperti beban yang harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka, dan pendapatan dibayar di muka. Nah, begitulah siklus dari akuntansi perusahaan jasa. Untuk lebih pahamnya, boleh diperhatikan kembali tabel-tabel yang merupakan contoh dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.